ini memang proses pengadilan yang ada di negara kita yang memang kita harus kita lalui ya. Tadi Pak JPU juga sudah menyampaikan bahwa SPA 15 sesuai dengan terjemahan maupun gabungan. Nah, kalau gabungan itu mengakibatkan kerugian, apakah gabungan itu pun yang mengakibatkan keuntungan? Jadi pertanyaannya harus sama ya. Kalau yang gabungan itu mengakibatkan kerugian, apakah gabungan itu pun yang mengakibatkan keuntungan? Nah, kalau tadi dibilang bahwa karena Pertamina rugi 113 juta dolar, apakah kalau karena Pertamina rugi 113 juta dolar itu bukan keuntungan bagi Corpus Christi? Apakah keuntungan yang 91 juta yang Pertamina sekarang alami merupakan kerugian bagi Corpus Christi? Ini harus sama ya ininya ya. Terus tadi kalau misalnya disampaikan bahwa bahwa tidak ada back to back segala macam. Sekarang saya tanya, pada tahun 2013 dan 2014, apakah saya bakal tahu bahwa RDMP itu tidak akan jalan? Apakah saya tahu di tahun 2019 itu dan 2020 itu akan ada pandemi? Kan saya nggak tahu. Ya, itu aja. Dan kalau misalnya ini kebijakan seperti ini menjadikan suatu tindak pidana korupsi, jangan haraplah Pertamina bisa menyaingi BUMN internasional atau perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Karena pada saat semua membeli LNG Corpus Christi di tahun yang sama, tidak ada satupun perusahaan yang dikenakan tindak pidana korupsi karena harganya turun atau tidak punya back to back. Boleh dicek di SEC siapa pembelinya, apakah mereka pada saat pandemi menjual dengan harga rugi dikenakan pidana, atau misalnya mereka itu semua punya back to back. Tidak ada. Jadi ini memang anomali yang terjadi di negara kita yang kita harus lalui. Ya, itu saja ya. Terima kasih ya. Kalau tadi bagi Bu yang membeli LNG? Makanya nanti saya akan sebutkan di pledoi ya. Nanti akan saya sebutkan di pledoi ya. Oke. Bu, tapi Jadi kalau kalau tadi saya ada tambahkan dikit ya. Jadi kalau mendengarkan tadi surat tuntutan, tadi Ibu kan bilang anomali. Kalau saya melihatnya mirip ya dengan apa yang dikatakan Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, ketika menanggapi putusan sela Hakim Agung Gazalba, ngawur katanya ya. Jadi itu sama, saya kira ini lebih ngawur lagi menurut saya. Karena tadi yang dijelaskan itu sebenarnya ini kan pembelian LNG, ya pembelian LNG. Pertanyaannya sekarang, untung apa rugi? Untung 91 juta US dollars. Tadi nggak disinggung tadi ya. Di Pertamina membeli LNG dari luar negeri. Pertamina itu PT. PT itu mencari untung. Sekarang, untung apa rugi? Untung 91 juta dolar. Tapi itu tadi nggak disebutkan. Nah, dia menyebutkan ada kargo 2020-2021. Pada saat pandemi, itu ada kerugian. Tapi ada pertanyaan yang berikutnya begini. Itu perbuatan siapa? Perbuatan direksi pada tahun 2020-2021. Nah, yang kedua, emang ada yang suruh mereka itu jual? Kan mereka bisa tidak jual kan gitu kan. Jadi kalau tidak jual kan nggak rugi. Apalagi sekarang harga LNG itu tinggi. Jadi kalau dijual sekarang jauh lebih tinggi lagi. Nah itulah. Jadi kalau Alex Marwata mengatakan ya putusan eksepsi yang kemarin di pengadilan ini itu ngawur. Ini lebih ngawur lagi menurut saya. Karena itu hanya cerita, ada blackmailing kan gitu ya, yang sudah post factum kan gitu ya, tentang dia menerima pekerjaan dari Blackstone. Itu kan sesudah dia lagi tidak di Pertamina dan tidak ada hubungan sebab akibat. Tapi oke lah ya, ini hanya tanggapan, nanti kita akan jelaskan nanti di dalam pledoi, karena di sini adalah keuntungan tapi disebutkan kerugian. tapi bagaimana menjawab kalau tadi ada tudingan memperkaya diri sendiri senilai 1, sekian miliar tadi sekarang dalam proses pengadaan? Itu saya bekerja loh gini. Saya mendapat tawaran itu setelah SPA 1 dan SPA 2 ditandatangani. Kalau misalnya saya mendapat manfaat, mestinya saya ketemu Blackstone itu sebelum Desember tanggal 1 2013. Lah saya ketemunya 2014 September,
dan itu gaji yang diterima selama hampir 1 tahun. Iya. Dan itu sudah dilaporkan ke pajak, Pajak. ya itu sudah dibayar dari apa yang diterima, Iya. itu ada di pajak. Kalau itu konspirasi, ngapain dia lapor ke pajak kan gitu, ya ngumpet-ngumpet aja kan gitu. Nah itu yang nggak masuk akal. Padahal sebenarnya hukum itu harus masuk akal. Jadi kalau kata-katanya Alex Marwato itu betul tuh melukiskan ini, kan dia bilang kan nulis ngawur katanya, itu betul saya kira. Oke. Dari putus pihak lah. Apakah Tuhan ada bisa diputus pihak? Bisa apa? Diputus pihak. Oh, dengan seperti ini dan dia menagih ke Corpus Christi, diputuskan sepihak. Ya, jadi kalau kontrak itu kan sampai sekarang kan masih berjalan. Di dalam klausula di dalam kontrak itu, kalau dinyatakan itu korupsi, maka nanti akan diputuskan oleh Corpus Christi dan dia akan untung lebih besar. Jadi artinya risiko yang lebih besar sekarang dipertaruhkan dengan surat tuntutan yang seperti ini. Atau artinya mereka nggak baca itunya SPA-nya dengan baik, ada risiko. Ya, jadi sepihak nanti dibatalkan dan kita nanti akan membayar ganti rugi yang lebih besar. Nanti dia yang harus bertanggung jawab. Ya. Iya, saya sudah